Abu Hurairah itu, namanya siapa Abu Hurairah? Yang meriwayatkan 5.000 hadis dari baginda Nabi. Dan berapa tahun dia ketemu Nabi? Dan dia siapa? Kalau kamu sanggup menunjukin Abu Hurairah itu dia siapa, aku tutup TikTok. Halo? Bagian saya. Ya boleh, silakan. Masalah kewajiban sholat, Bang. Gak ada di Al-Quran wajib 5 Nggak ada waktu. kewajiban. Terus tata cara sholat? Gak ada juga di Al-Quran. Terus bagaimana dengan tata cara sholat sekarang? Terserah Anda. Jadi boleh ditolak? Gimana? Enggak, bukan begitu. Maksud saya itu nggak bertentangan sama Al-Quran. Silakan dia mau laksanakan, silakan. Saya aja sujud rukuk kok, nggak masalah. Artinya bebas melakukan tata cara sendiri. Itu kebutuhan kamu kepada Tuhan. Tapi Tuhan, saya tidak ketemu ayat Tuhan meminta kamu salat subuh 2 rakaat, nggak pernah. Nggak ada di Al-Quran. Berarti kita tidak harus mengikuti hadis gitu? Saya nggak mengikuti hadis, Ban. Saya ikut Al-Quran. Hadis itu bagi saya sejarah, bukan agama. Kalau yang meriwayatkan hadis, kan para sahabat itu banyak yang meriwayatkan hadis. Terserah, itu semua kata dan kata. Prasangka semua itu. Kalau kita lihat, Bang, ada surat An-Nisa itu ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Aku nggak mensyakik ke Rasul, aku tidak menolak Rasul. Makanya aku ikut Al-Quran. Bentar, Bang, belum selesai. Pertanyaanku, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Oke. Sabilil mu'minin itu di situ orang beriman saat Rasul datang itu siapa, Bang? Gimana? Sabilil mu'minin. Orang-orang nggak tahu, nggak dikasih namanya, Ban. Orang-orang yang beriman saat nggak tahu. ayat ini turun itu siapa? Allah yang tahu. Allah yang tahu, Bang. Kok nanya saya siapa? Nggak tahu, Bang. Berarti para sahabat ini tidak diketahui beriman atau tidak? Nggak tahu, nggak tahu. Berarti mereka tertolak aja gitu semua? Bukan tertolak, nggak ada. Bukan saya Tuhan. Emang saya Tuhan menerima atau menolak? Kalau begitu mereka itu iman mereka kepada Allah, bukan kepada saya. Enggak, ayat di sini kan menjelaskan wayat tabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Iya, betul. Orang yang beriman itu yang menimani Allah dan kitabnya dan kitab-kitab sebelumnya dan hari akhir dan berlaku amal saleh sesuai ayat Al-Baqarah ayat 62, alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wa bil yaumil akhir wa amila salihan fala khaufa 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diceritakan sama di dalam Al-Quran, dan saya menjalani berita-berita Rasul di dalam Al-Quran. Apa yang saya tolak? Nggak ada urusan sama sahabat, Ban. Emang saya Tuhan? Mau menghakimi sahabat ini baik atau tidak baik, atau benar atau beriman? Bukan urusan saya, bukan saya yang punya surga dan neraka. Mereka itu sejarah. Ayat ini 2 syarat yang disebutkan. Yusyakikir rasul. Lah, udah dijawab, Bang. Saya nggak menolak Rasul. Kamu ngerti nggak sih? Sekarang saya tanya sama kamu. Waktu Ibu Siti Aisyah memerani Imam Ali, siapa di situ yang beriman? Konteksnya beda, Bang. Ini berbicara tentang ayat yang turun. Lah, ini kamu tadi bilang siapa orang beriman antara Siti Aisyah sama Imam Ali? Dan ini satu kelompok dan ini satu kelompok. Yang beriman beran sama yang beriman. Mana yang beriman? Dua-duanya beriman. Makanya disebut zaman fitnah gitu, Bang. Katanya menyusyakikur Rasul. Loh, fitnah kalau nggak ada yang pelihara nggak jadi fitnah. Berarti ada yang mengikuti fitnah. Yang mengikuti fitnah itu salah atau benar? Apa kaitannya, Bang? Wah, tuh. Udah lah, mutar-mutar tuh. Enggak. Tunggu dulu. Ini belum selesai.
Ya Di udah. situ di situ kan jelas. Jelas kan? Dua syarat yang disebutkan. Udah saya jawab, jangan mutar-mutar. Udah saya jawab, Ban. Jangan mutar-mutar. Saya Anda ikut tidak Rasulullah dan ikut Al-Quranul Karim. Udah, itu saya. Nggak menolak Rasulullah. Saya mengikut artinya dan tidak taat mengikuti kepada orang-orang yang Rasulullah. beriman di zaman Rasul kan? Hah? Nggak ada urusan. Saya nggak penting saya Tapi ayat itu mengetahui. ada. Loh, Ayat itu ada, Bang. Ayat itu apa Bang. ada ayat apa ayat itu? Rasul Al-Quran juga bilang gini. Enggak Al-Quran. Iya, sabilul mu'minin, iya. Sabilul mu'minin itu orang-orang yang beriman, yang alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi enggak disebutin orang-orang siapa. Diam dulu, enggak. Sabilul mu'minin itu udah dikasih tahu. Kenapa dipotong, Bang? Bukan karena Anda ini mutar-mutar. Sabilul mu'minin siapa sabilul mu'minin? Disebut nama-namanya. Sabilil Ada mu'minin nama-namanya. saat itu Bang yang beriman. Iya, ada nama-namanya. Ada nama-namanya? Artinya kalau tidak disebutkan nama-namanya. Ada nama-namanya. Tunggu dulu. Di sini memang Ada nama-namanya enggak? Al-Quran memang tidak disebutkan namanya, Bang. Ya udah diam, khalas, udah. Kalau Quran enggak kasih tahu nama-namanya, ya udah, kamu siapa melebihi Al-Quran? Di Al-Quran juga bilang, Bentar, diam dulu. Dengerin orang. Di dalam Al-Quran juga Ya, bilang, Abang juga dengarkan dulu lah. Kita gini, kita karena Anda menjelaskan. mutar, nggak paham. Di Anda dalam yang Al-Quran mutar-mutar. juga bilang, di dalam Al-Quran juga bilang, di dalam Al-Quran Allah bilang juga, ada ya Muhammad orang-orang yang sekitar kamu munafik. Dari mana kita mau tahu ini yang mana yang munafik, yang mana yang beriman? Dari mana tahu? Ayo, itu sahabat juga itu. Sekitarmu, kamu tahu nggak sekitarmu ya Muhammad munafik? Oke, kalau begitu berarti Abang menafikan semuanya kan? Nggak ada urusan. Aku ini agama, sumber agama saya Al-Quran, bukan manusia. Ngerti nggak? Nyambeng nggak? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli ada siapa, nggak ada siapa. Kalau Al-Quran saja, berarti kan sementara di sini syaratnya mengikuti juga jalan orang yang beriman. Oke. La haula wala quwata illa billah. Iya, saya ini mengikuti jalan setiap orang yang beriman kepada Allah. Jalannya apa? Jalannya mengimani Allah dan Rasul dan mengikuti berita Al-Quran. Di situ bukan di situ Bang, kamu sebentar. Kamu paham nggak? Bukan Allah menceritakan mengikut orang, bukan. Kamu salah ngerti di situ. Tidak. Kalau kamu bilang mengikut orang, orangnya siapa? Begini Bang, tata cara sholat itu diriwayatkan dari Rasul kemudian para sahabat kan? Terserah Anda, oke. Diriwayatkan dari Rasul dan para sahabat. Iya, oke. Terus Ketika Anda menolak berarti apa? apa? Kaitannya dengan ayat tadi. Nggak ada urusan. Saya nggak percaya. Iya, nggak percaya. Saya nggak Berarti percaya. Anda nggak percaya dengan Al-Quran, beres, kelas. Loh, ya udah terserah Anda. Menolak. Semenjak kapan kalau menolak riwayat nggak percaya Quran, Bang? Di sini Berarti jelas. Bang. Iya. Berarti Rasul enggak riwayat itu sebentar. Riwayat itu tertulis setelah Nabi Muhammad gini. Riwayat itu tertulis setelah Nabi Muhammad wafat 200 tahun, betul? 200 tahun? Hmm. Tidak, pengumpulan Al-Quran itu di zaman Imam Ali itu. Riwayat kitab hadis. Pertama itu imam namanya Bukhari. Saya mau tanya sama kamu. Abu Hurairah itu namanya siapa? Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.000 hadis dari baginda Nabi. Dan berapa tahun dia ketemu Nabi? Dan berapa dia siapa? Kalau kamu sanggup menunjukin Abu Hurairah itu dia siapa, aku tutup TikTok. Abu Hurairah siapa dia? Abu Hurairah kalau menurut Ibnu Hisam namanya itu adalah Abdullah bin Amin. Dia punya berapa nama, Bang? Ya, ada beberapa riwayat yang berbeda tentang namanya dia. Itu kan kunyah. Berarti kalau ada riwayat menceritakan ini namanya ini namanya ini
Tokohnya bisa fiktif enggak? Masa berawi sahabat Nabi, gini. Masa berawi sahabat Nabi yang paling penting sumber agama ya, yang meriwayat 5.000 hadis, namanya aja itu 26 nama. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Tamam. Terus? Enggak terus. Masuk akal enggak kamu? Orang aja yang dia bilang sahabat Nabi tapi namanya enggak tahu. Heran dengan namanya. Masa katanya harus ada riwayat sanad, orangnya jelas, hukum adil. Loh, orangnya aja yang meriwayat ini enggak adil. Karena apa? Namanya aja enggak jelas. Enggak disepakati oleh ulama. Yang disepakati oleh ulama adil itu siapa, Bang? Yang meriwayatkan. Kan harusnya orangnya adil, dabit. Orangnya aja nggak kenal. Itu yang meriwayatkan, Bang. Bukan para sahabat. Iya, berawinya kan Abu Hurairah yang merawikan 5.000 hadis. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya, Bang, kesepakatan ulama tentang para sahabat gimana? Adil atau enggak? Enggak. Enggak. Para sahabat Ahlussunnah sepakat. Aku nggak peduli sama sejarah, Ban. Aku ini sahabat bagi aku. Mereka Tadi ada Abang yang bicara baik. tentang Sebentar, diam dulu. Ya itu terserah Anda. Sahabat bagi aku. Sementara para ulamanya menyatakan para Terserah itu berkataan ulama bukan berkataan Allah. Saya tahu itu bukan saya ini penting Abang buat muter-muter, aku. syaratnya sudah dibantah, sekarang muter lagi. Apa? Kamu maunya apa? Maunya aku ini ikut sahabat. Tidak, Abang tadi kan bicara tentang syarat. Syaratnya dibantah, kenapa muter lagi? Apa bantah yang mana? Kamu nggak bisa menetapkan nama Abu Hurairah. Enggak. Gimana aku mau percaya Abu Hurairah? Sedangkan nama Abu Hurairah nggak jelas. Tadi Abang bilang syaratnya itu perawi itu harus adil. Iya, Eman Abu Hurairah orang yang jelas. Namanya para ulama. Sebentar. menyepakati Itu kesepakatan para ulama sahabat itu adil. palsu, Ban. Kesepakatan ulama palsu. Kita bicara logika. Sekarang saya tanya sama kamu, Abu Hurairah itu namanya yang jelas yang mana? Mana nama Abu Hurairah yang jelas? Dia punya 26 nama kok. Bang, Apa kalau kata ulama harus kita terima mentah-mentah gitu, buta, taklid buta. Saya bukan taklid buta, Pak. Saya punya logika. Bukan apa yang kata ulama saya ikuti loh, Pak. Saya cross check lah. Masuk akal nggak? Kalau misalkan orang mengenalnya dengan nama yang berbeda, itu menunjukkan tidak adil, Bang. Logikanya Iya, gimana? berarti bukan gini. Berarti itu bisa aja fiktif ini orangnya, nggak ada, bohong. Karena orang Arab itu paling terjaga nasab dan nama. Paling terjaga itu budaya Arab, tahu nggak? Makanya kamu lihat sahabat-sahabat yang lain ada namanya jelas, bapak bin siapa, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Muttalib bin. Kok ini Abu Hurairah yang meriwayat 5.000 hadis yang sahabat yang paling dekat begitu gitu, kok nggak jelas namanya malah berbeda-beda? Artinya di sini Anda mengatakan yang syarat tadi batal kan? Gimana? Syarat yang Anda sebutkan di situ batal kan? Artinya kan? Iya itu falso semua. Palsu, terus tidak adil. Iya. Ya silakan buktikan Abu Hurairah itu tokoh yang adil, yang benar, yang namanya jelas. Bin siapa? Taruhlah Anda menolak Abu Hurairah. Oke, satu sahabat. Tapi sahabat yang lain Anda tolak juga semua riwayatnya? Bukan masalah. Saya semua itu, riwayat itu bagi saya sejarah, Ban. Tahu nggak sejarah? Iya, sejarah, oke. Iya, bukan agama. Sejarah. Jadi begini. Jadi ada cerita dari misalnya di dalam Bukhari, Muslim itu. Saya lihat dulu ini, kalau ada misalnya mengkabarkan misalnya ada ketemu begini, Nabi gitu. Itu bagi saya itu sejarah, Ban, bukan agama, bukan tuntunan agama. Karena agama saya itu sumbernya cuma satu, Ban. Adalah Al-Quranul Karim. Kitab suci saya satu.
selain di luar kitab suci saya, itu bagi saya itu kitab manusia. Tidak suci, Ban. Bisa ada kelirunya dan bukan bisa. Eman itu berkataan ulama. Hadis ahad itu bukan qat'iyud dalalah, tapi curigaan. Zanniyus subut. Tamam. Hadis Tapi masalahnya Al-Quran yang Anda ikuti itu juga memerintahkan untuk mengikuti orang beriman saat itu. itu bukan. Itu tafsir Anda. Jelas kok. Ayatnya Tafsir gitu. Wa may itu tafsir yushaqiqir Anda. rasul Itu min ba'di tafsir ma Anda. tabayyana Jangan lahu Anda al-huda, bilang wa maksa. yattabi' Jangan sabilil bilang itu mu'minin ayatnya. fayattabi'u Jangan bilang ayatnya, Ban. Saya tanya sama kamu, orang-orang yang dimaksud orang beriman aja kamu nggak bisa sebutin namanya. Orang beriman di situ para sahabat, Bang. Orang Mana mukminin itu namanya? jamaah. Mana namanya, Ban? Namanya mana namanya? Gini aja, Mana di Beb, dalam bentar, Beb. Al-Qur'an? Beb Majid, gini loh Iya. guys, gini loh. Kamu itu kalau ada orang beriman yang diikuti, itu banyak loh di Quran. Ikuti sabilillah, ada orang-orang yang sabil. Bukan berarti kamu merujuk kepada nama, itu syaratnya ada di Quran. Makanya syaratnya dibilang Beb Majid tadi. Alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kan begitu Al-Baqarah itu. Coba kamu disuruh nggak menjadi penolong Allah? Coba saya tanya dulu ke kamu, Kais. Kamu disuruh nggak menjadi penolong Allah? Ya dalam Al-Quran Apa, disuruh. kita masukkan logika dia. Tahu nggak kamu disuruh menjadi penolong Allah? Tahu nggak? As-Saff ayat 14. Coba kamu baca itu. Ini ke Bang Majid kan? Ke saya. Enggak, maksudnya pertanyaannya ke Bang Majid kan? Ke kamu. Kalau kamu ingin merujuk kepada nama gitu loh. Kok saya, Bang? Yang merujuk ke nama kan Bang Majid itu. Allah. Buset. Lanjut aja lah, Beb. Pusing Makanya Anda saya. nggak sanggup lawan-lawan mereka, Ban. Aduh, Yang nanya Al-Bingungi. nama itu kan Oke. Ban siapa namanya saudaraku? Kai. Ya. Udah jawaban saya begitu. Al-Quran tidak menuju saya pengikut manusia. Sahabat itu juga, Ban. Sahabat itu ya bukan maksum, Ban. Bukan nabi, bukan rasul mereka. Mereka punya hilaf, punya salah. Maka Al-Quran tidak mensucikan mereka, Ban. Maka Al-Quran tidak menyebut nama-nama di dalam Al-Quran. Kecuali Nabi Muhammad yang suruh apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Enggak ada taat sahabat, enggak ada, Ban. Itu tafsir Anda sendiri, Ban. Karena Terus sahabat bagaimana- sendiri. Bang, bagaimana dengan ayat in attabi'u illa ma yuha ilayya? Betul, itu sendiri kamu jawab. Rasul aja dia itu apa yang diwahyukan maka dia menjalani. Apa yang Ya. diwahyukan yaitu Al-Quran, Ban. Berarti tata cara sholat itu ijtihadnya Rasul atau Betul, istihadnya Rasul. Itu Bukan bisa wahyu. aja, ya itu bisa aja gini. Bukan istihadnya Rasul sih benar sih. Itu tawatur amali, tawatur yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim. Kamu sekarang naik haji, jujur aja. Apa yang kamu jalani di haji itu, semua itu praktiknya dari Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad udah ada, Ban. Nabi Muhammad tidak diwahyukan cara haji. Lari, Safa Marwah. Tamam, kalau begitu kan bertentangan dong. Kalau tidak diwahyukan. Makanya saya bilang nggak diwahyukan. Illa ma yuha ilayya. Iya, betul. Itu di dalam syariatnya, betul. Iya, sementara Abang bilang tidak diwahyukan. Loh, iya betul. Yang mana yang tidak wahyukan? Di mana? Yang mana? Tadi Abang bilang masalah tawaf, haji, sa'i itu tidak diwahyukan tapi mengikuti sebelumnya. Iya, karena ada beritanya suruh ikuti Mila Ibrahim. Ampun deh. Gimana sih? Susah ya.
Makanya belajar Al-Quran dulu, Bang. Belajar Al-Quran, Terus, jangan belajar kitab fikih gitu. Quran kamu yang sekarang kan abang dipelajari, Bang. bilang, abang bilang tadi, Allah memerintahkan ikuti Millah Ibrahim, betul nggak Nabi Muhammad? iya diperintahkan. Iya, apa itu Millah Ibrahim? Apa? Tutup bottom titit gitu, yang kalian paham. Tidak itu aja lah. Nggak ada sama sekali juga bottom titit itu bukan wajib, Bang. Maka mazhab 4 nggak sepakat. Mas Syafi'i sama Hambali menwajibkan, Maliki sama Hanafi tidak menwajibkan sunat itu. Dia bilang sunnah. Yang saya faham dari Al-Quran, ikuti Millah Ibrahim, konsep Ibrahim, Ban. Karena Ibrahim juga dia yang membangun Ka'bah. Maka haji gitu itu di zaman Ibrahim, Ban. Maka Nabi Ibrahim yang menundangkan bara semua manusia, wahai manusia, haji. Oke, kita fokus masalah tata cara sholat ini, Bang. Nggak kemana-mana saya. Dan itu diberitakan sama Ibrahim juga, Ban. Waktu dia selesaikan bangun Ka'bah, diberitakan aqimus salat. Dan tidak diperintahkan kepada Rasul, tidak diwahyukan kepada Muhammad. Diwahyukan ikuti Millah Ibrahim. La ilaha illallah. Udah ada caranya. Nabi Muhammad udah lihat. Makanya ada riwayat Nabi Muhammad itu. Makanya ada riwayat gini. Dia. Ada riwayat itu Ka'bah kenapa dijaga oleh Abu Talib? Karena ada orang haji. Tradisi salat tidak terputus. Itu turun bermurun, praktek, Ban. Kamu aja sekarang belajar salat karena melihat langsung praktek orang tua kamu salat, bukan baca dari kitab, Ban. Pertanyaan saya, Bang. Oke. Sholat Jumat itu Millah Ibrahim atau bukan? Enggak ada salat Atau diwahyukan? Jumat. Bukan surat Al-Jum'ah, Bang. Enggak ada. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Iya, di situ salat itu bukan artinya salat ritual, Ban. Artinya tata caranya tidak. Enggak ada, Ban. Kamu jangan tafsir itu memaksa kepada Al-Quran. Gini. Di situ antum harus lihat kondisi. Di situ ada basar, Ban, dagangan, Ban. Perkumpulan. Maka apa? Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fazarul bay'. Hanya orang-orang yang dagang. Emang orang kalau duduk di rumah nggak sholat gitu? Kenapa panggilnya orang-orang yang dagang? Karena emang di situ, Ban, ada, makanya baca di situ sejarahnya. Ada sejarah di situ, Ban. Ada orang-orang mendagang datang yang dibawa dagangan dari luar Madinah, di luar itu. Dan mereka di hari itu bertemu. Namanya Jum'ah itu bukan hari Jumat, Ban. Karena nama hari Jumat, Sabtu itu dan sejarah Hijri itu keluarnya setelah Nabi Muhammad wafat, disepakati nama-nama itu. Ayatnya jelas ya yaumul Jum'ah, Bang. Iya, ada juga di dalam Al-Quran wa yaumal taqad jama'an. Bukan Iya, bukan berhari. hari Jumat. Iya, Namanya begini. bukan hari Jumat. Tapi Gini. ayatnya Ada jelas itu yaumul gini. Jum'ah. Idza nudiya lis-salati yaumil Jum'ah. Iya, di dalam Al-Quran. Jum'ah itu apa artinya bahasa Arab? Kumpul. Apa hari Jumat apa artinya di bahasa Arab? Ayo. Jamaat. Berkumpulan, Bang. Ayo jamaat. Ya udah, bukan hari Jumat. Kenapa kamu jadikan hari yang di dalam satu minggu itu? Makanya saya kasihlah narasi saya terhadap ayat itu. Kalau kamu terima, ya udah. Kalau nggak terima, ya udah, nggak apa-apa, buan aja. Di situ Rasulullah, di situ ada kayak jadi pasar, pertemuan dagangan yang datang jadi pertemuan, jadi kayak pasar. Rasulullah di situ mengambil kesempatan itu, ada kumpulan, dia berdakwah, salat, dia komunikasi. Salat itu komunikasi, Ban. Maka ada di dalam Al-Quran, ya Rasulullah, khuz min amwalihum sadaqah, ambil dari duit kalian mereka sadaqah dan salatlah kepada mereka. Apakah Rasulullah taruh sejadah salat kepada orang? Bukan. Oke, Bang. Kalau Sebentar, belum selesai. Enggak, sebelum lupa ini pertanyaan saya. Belum selesai, sebentar. Ini dijelasin biar kamu paham. Ini ayat Al-Quran. Terus, di situ Rasulullah mengambil kesempatan itu berdakwah, berkumpul sahabat, orang rame kan, gitu. Dakwah dia, sampaikan ayat Al-Quran, begini.
Maka di dalam ayat itu kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu faham itu adalah salat ritual? Masa sahabat-sahabat Quran ajar sama Nabi, lagi dia berdiri mau salat, mereka meninggal Rasulullah sendiri. Imam boleh kita masuk masjid, imamnya lagi salat Allahu Akbar, tiba-tiba nenok itu di belakangnya semua udah pada bubar Emang cari ada dagang. riwayatnya seperti itu. Hah? Emang ada riwayatnya seperti itu. Enggak, ayat itu kamu enggak baca ayatnya selanjutnya. Tarakuka qa'iman tusalli, meninggal kamu lagi salat. Kamu baca di selanjut ayatnya, Ban. Tapi aku fahamnya bukan di situ, bukan lagi salat ritual. Muhammad Rasulullah lagi khutbah, lagi menajar, dan mereka mereka itu enggak fokus pergi lihat dagangan-dagangan. Karena kalau kita memahami secara itu salat ritual dan mereka meninggalkan salat ritual di belakang Nabi, itu Quran ajar banget. Enggak, berlakuannya yang tidak waras gitu. Enggak mungkin saya bersangka sama orang-orang yang sekitar Nabi. Nah, begitu, sekarang Bang. Bang, pertanyaan saya. Kalau ayat itu berbicara bukan sholat ritual, di zaman sekarang kapan waktunya? Enggak ada waktunya, Bang. Itu Nggak ada kamu waktunya? yang benar. Enggak ada waktunya. Berarti percuma dong Allah Berarti turunkan. kamu itu percaya sahabat Nabi meninggalkan salat di belakang Nabi, meninggalkan Nabi sendiri. Kamu percaya itu? Itu kan konsep yang abang bikin. Kok baca ayatnya dong. Ban MOU. Enggak. Coba bacain ayatnya, dia nggak paham ayat Quran. Makanya umat Islam ini Qurannya sendiri nggak pernah buka. Cuman kupingnya yang dipakai. Dibaca ayatnya, Bang. Musuh terbesar Islam, ya musuh terbesar Muslim ya kitabnya sendiri. Coba dibantu baca ayatnya. Di situ meninggalkan Rasulullah lagi berdiri nggak sendiri, lagi sholat. Coba dibaca. Katanya itu narasi saya sendiri. Coba dibacakan. Wataroku kako iman. Enggak, baca terjemahannya biar dia nyadar ini. Masa saya nambah-nambah ayat Al-Quran, Bang? Saya nggak butuh begitu, Bang. Nggak berani sama Al-Quran saya. Mendustakan ayat Al-Quran. Astagfirullah, na'udzubillah. Tar. Bisa nggak, Ban? MOI. Baca terjemahannya aja itu. Di saat Nabi lagi berdiri salat, malah mereka ditinggal Nabi sendiri. Emang itu boleh gitu? Kamu bisa membayangkan sahabat Nabi seperti itu, Quran ajarnya seperti itu? Saya nggak bersangka seperti itu. Tapi mungkin Rasulullah lagi dakwah, lagi menyampaikan itu, mereka agak nggak fokus, pergi sedikit gitu. Itu nggak apa-apa itu, nggak hal yang. Tapi kalau kamu menangkap ini salat ritual dan mereka meninggal salat ritual yang wajib dan mereka mengejar-kejar dagangan dan urusan dunia, berarti sahabat apa itu meninggalkan Nabi sendiri? Mana ada yang bisa bantu nggak terjemahannya? Bahasa Indonesia, saya tahu ayatnya Arab tapi Semua yang ada di situ tahu semua terjemahnya wataroku kako ima, Bang. katanya dia nggak tahu, katanya itu karena saya. Gimana sih? Suruh baca sendiri aja itu, meninggalkan gitu kok. Jelas sekali kok. Oke, Ban guys, itu wataraku qaiman tusalli, kamu dapat nggak itu? Di salat itu, di surat Jumat itu. Enggak, ayatnya bukan wataruku qa'iman tusolli, Pak. Astagfirullahaladzim. Enggak ada tusolinya, wataruku qa'imah saja. Oh, oke, wataraku qaiman. Itu apa kamu? Berarti ada yang mereka meninggalkan Rasulullah.
Betul. Iya, qa'iman itu lagi apa Rasulullah? Berdiri, berdiri lagi Iya, apa? berdiri. Bisa Nah, macet dia. Takut. Khotib. Berkhutbah, Bang. bisa khotib, bisa berdiri sholat. Yang penting berdiri. Sedang menyampaikan itu Rasulullah. Sedang menyampaikan sesuatu. Berarti Dicariin bukan sama bukan sahabat-sahabatnya. ritual kan? Bukan lagi ritual kan? Ritual itu. Makanya sholat Ritual, itu Bang. artinya itu kan komunikasi. Jadi Rasulullah sedang komunikasi sama sahabat-sahabatnya. Ini kan Kalau Allah itu- lagi membuat perandaian, Bang. Makanya Ya, dia betul. di belakangnya Bukan Allah ritual mengatakan, itu, bukan "Qul ma lagi indallah ritual. khairun minal lahwi wa minat tijarah." Iya, karena mereka itu meninggalkan Rasulullah karena mereka itu mau lihat dagangan gitu. Masuk akal nggak kamu kalau bayangkan kamu itu sekelas imam masjid. Masa kita kalau masuk masjid mau sholat terus tiba-tiba kita itu keluar kita gitu. Masuk akal nggak gitu kamu? Bayangkan kok. Iya, ada memang yang seperti itu, Bang. Oh berarti kamu bersangka begitu sahabatnya kurang ajar seperti itu. Ya terserah Bukan, saya Anda. tidak bicara sahabat. Di sini kan Allah lagi buat perumpamaan kan. Lo kok berbaham-bahan itu terjadi loh ditegur sama Allah kok. Gimana sih? Allah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ih. Dah. Oke, teman-teman saya capek nih hari ini ya. Maafin ya, udah cukup. Makanya Bang, ya gimana Bang Abdul? Ya selamat, mudah-mudahan Anda sabar menghadapi itu. Faktanya Quran berbicara seperti yang Anda katakan itu. Ya Bahkan iya. ada waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura itu teguran. Siapa itu? Dan ada satu ayatnya Bang, saya tambah lagi. Rasulullah kalau dia meninggal, umat ini akan terbalik. Membalik lagi kepada jahiliyah. Apakah Al-Quran itu berbohong gitu di saat itu? Emang itu yang terjadi. Kita lihat sejarah aja. Ya itu sesuai itu, Majid, sesuai Al-Furqan ayat 30 itu yang sekarang terjadi ya. Siap. Makanya orang meninggalkan Quran memegang kitab-kitab yang lain. Iya, gila Pak. Mereka itu melebih tinggikan kitab-kitab riwayat daripada Quran sendiri. Ya Allah, saya itu nggak bisa membayangkan. Ini doktrinnya itu, astagfirullahaladzim. Tuh. Padahal Imam Syafi'i sendiri menyatakan, kalau perkataan saya bertentangan sama Quran sama itu dibuang. Loh ini orang-orang malah aduh. Ya, Kita bilang Majid, ini- mereka memahami sholat itu ya ritual itu, Majid. Ya Itu nggak yang masalah, repot. tapi nggak masalah. Saya juga menjalani kok, nggak masalah. Tapi saya menyadari itu bukan tuntuan Allah gitu, bukan wajibnya Allah gitu. Kalau kamu nggak salat subuh 2 rakaat, kamu di neraka begitu udah nggak. Saya fahami salat dengan hakikatnya. Saya minta tolong sama Tuhan, maka saya berkomunikasi sama Tuhan. Gitu. Tuhan tidak terbatas kok, tidak nuntut kamu tuh harus sujud, rukuk, naik turun begitu enggak. Ya itu istana kan soalnya. Iya, isti'anah Walaupun betul, kita Pak. kerjakan seperti itu. Iya, Betul, walaupun kita kerjakan seperti itu, setuju. enggak masalah, enggak bertentangan, tapi jangan bilang itu kelemahan dari Allah karena enggak ada di kitab sucinya. Jangan Karena bilang saya itu tahu paling di dalam benar. Iya, Pak Ustaz, begini. Karena saya tahu, Pak, di dalam Al-Qur'an wa kullu ummatin na'tiha bi kitabiha, atau enggak ayatnya biar enggak salah gitu. Artinya ibaratnya di hari akhirat akan setiap umat ditanya sesuai kitabnya. Saya tanya, kitabnya kita ini apa? Kitab Quran apa kitab Muslim dan Bukhari? Masa Allah nanti Allah bilang sama saya, kenapa kamu enggak imani kitab Bukhari? Wajar nggak Allah nanya begitu sama aku? Oh, kena BL ini. Bentar ya, kena itu FC objek. Masuk akal nggak sih? Tuh. Masuk akal nggak saya bilang Allah sama, kenapa kamu menolak riwayat itu?
Sedangkan mereka sendiri, ulamanya sendiri, hadis itu walaupun di dalam Bukhari bisa ditaifkan, bisa disahihkan. Masa Allah bertanya kepada aku sesuatu yang ada curigaannya, sedangkan Al-Quran zalikal kitabul la raiba fi. Masa sesuatu yang tidak ada keraguan dibantah oleh kitab-kitab yang penuh dengan keraguan. Ini cara fikirnya gimana ya? Oke, terima kasih saudara-saudara. Semoga kita diberikan hidayah dan cahaya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya Allah. Amin. Nggak bisa ngomong mereka, naik. Bukan saya yang kuat, Quran yang saya itu bawa Quran. Saya itu nggak keluar dari Quran. Mulut saya, oh ini berkataan si fulan, ini berkataan ini, berkataan anu, berkataan itu. Enggak. Saya enggak berkata, saya membaca ayat Al-Quran. Kalau mereka menurut ini, menurut si itu, menurut itu, menarat itu, ya bingung akhirnya juga. Mereka aja tadi berantem, kalian lihat. Yang satunya kitab sucinya banyak, yang satunya kitab sucinya satu. Yang satunya nabinya nabi sebelum rasul, yang satunya enggak setuju. Mereka sendiri berantem kok, al-bingungi. Dan nggak jujur, yang aku busin ini mereka muter nggak jujur. Oke saudara, boleh berbedaan tapi tidak boleh bermusuhan, luar biasa. Keren Bang Majid. Ya. Alhamdulillah. Oke, boleh berbedaan tapi tidak boleh bermusuhan. Tetap menjaga kehormatan. Oke, begitu. Walaupun berbeda pikiran, berbeda itu, tapi jangan merasa kita juga ini punya kebenaran mutlak, enggak. Mungkin aku hari ini itu bisa begini, besoknya 1 tahun saya belajar lagi bisa berubah jadi lebih itu atau lebih ke sana gitu. Itu kan manusia. Wajar, dan itu sunnatullah. Itulah sunnatullah. Jadi kita itu, makanya di dalam Al-Quran bilang, afala yatafakkarun. Afala yatafakkarun. Yatafakkarun itu bukan bermikir satu kali, tapi selanjut terus menerus. Yatafakkarun fi'il madhi mustamir. Fi'il mudhari, sorry. Fi'il mudhari, fi'il yang dilakukan terus menerus. Maka kita ini terhadap ayat Allah, sunnatullah, alam semesta, Quran itu harus kita selalu berpikir terus, jangan putus-memutus, jangan puas, jangan cukup mendengar ustaz, oh begitu, ya udah itu yang benar, udah ya enggak, jaminannya mana itu benar kata ustaz? Kita dari mana tahu itu benar yang disampaikan ustaz? Apakah kita sama'na wa ata'na taklid buta? Ada juga orang-orang mengikut ustaz dan ulama jadi gabun ISIS. Gimana? Makanya nggak cukup kita mengimani, tapi menggunakan akal, logika, mengikuti hati nurani. Itu, saudaraku. Jangan lupa kita ini menghargai manusia. Bantah argumen, boleh. Pertengkaran antara adu mulut, argumen itu boleh, tapi jangan sampai juga menghina.
Kita ini yang bantah argumen orang, bukan orangnya yang kita bantahkan, bukan. Oke. Ya, semoga saudara-saudara kita ini semua dalam lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan negara ini terjaga. Amin. Terjaga dan bangsa ini jadi maju dan lebih berakur dan menjadikan bangsa yang terbaik dari Amin. dunia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Indonesia insya Allah maju dan lebih maju dengan diangkat tangan anak-anak muda yang membangun negeri ini ya dengan kebintaran dan logika dan akal cerdas, bukan karena kefanatikan, bukan karena keegois, bukan karena kejahilan, tapi negeri ini bisa terbangun dari kecerdasan dan toleransi dan kesepakatan, perangkul bukan memukul. Terima kasih saudara, sampai kita berjumpa lagi. Amin. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera.